Salam damai, agama cinta. Toleransi, yes. Intoleransi, no way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat damai Indonesia, hari ini kita dikejutkan dengan viralnya sebuah video di mana ada saudara kita dari umat Kristiani, tepatnya yaitu Gereja Kristen Kemadaud atau GKKD di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pada hari Minggu tanggal 19 hari ini Februari 2023, ada orang, bahkan katanya itu RT, nyeruduk masuk ke gereja dan membubarkan orang ibadah. Mari kita lihat videonya. Udah biar ya. Udah biar aja sana. Jaga dulu. Buka nak. Buka dulu sekarang. Dia sudah buka nggak mau. Kasih video ini. Apa? Sabar. Diri Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Apa sih, Bang? Marah sampai nggak marah. Nek saya itu tolol. Udah berjanji nggak akan menggunakan gunung ini dipakai sama dia. Kan bodoh dia. Udah cepetan. Wah ditutup ini. Udahlah, udah Pak. Kami duluan kok. Tenang aja. Jangan marah-marah. Gak usah marah. Jalan keluarnya bukan marah. Udahlah. Jangan marah. Panggil tukang las. Gelas ini. Udah dari ini biar. Satunya kau Tuhan, tidak ada dua Tuhan. Tapi kayak ginilah kami minta, kami dapat. Aduh Tuhan, maafkan dia ya Tuhan, maafkan dia Tuhan. Kejadian yang semacam ini sungguh sangat kita sayangkan. Kita telah merdeka hampir 80 tahun. Bahkan kita sama-sama menjemput untuk kemerdekaan Indonesia 2024, yaitu Indonesia emas. Tetapi saudara-saudara kita yang non-muslim masih belum merdeka di dalam beribadah. Padahal keyakinan ataupun beragama itu adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh seseorang. Kalau yang mengobrak-abrik itu tadi mengaku dirinya yang beragama Islam, sungguh ini sangat memalukan. Karena Islam tidak mengajarkan demikian. Mari sama-sama kita lihat bagaimana Rasulullah SAW hidup penuh dengan kedamaian di kota Madinah. Ingat bahwa Rasulullah ini dari Mekah hijrah ke Madinah, kumpul hidup rukun dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in.
Tidak ada benturan sama sekali. Bahkan karena akhlak yang mulia dari Rasulullah, mereka bukan dipaksa untuk masuk Islam. Justru mereka berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa? Karena akhlak Rasulullah. Nah, ini kita melihat dalam video tersebut, ada orang nyelonong di tempat orang lain, tempat sedang beribadah, dan membubarkan di acara ibadah. Coba bayangkan, jika sekiranya agama kita yang dijadikan seperti itu, apa enggak sudah kita menyerukan jihad dan lain sebagainya? Mari, saldomiro, tanyakan perasaanmu. Jangan mencubit orang lain apabila kita tidak mau dicubit. La ikraha fid din. Islam tidak mengajarkan dengan kekerasan. Islam tidak mengajarkan memaksa seseorang untuk beragama. Mari, apa yang menjadi cita-cita bersama pendiri bangsa, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara, termasuk di dalam hal ibadah. Sama-sama dapat kita wujudkan. Jangan merasa diri kita karena mayoritas menggencet kelompok-kelompok minoritas. Kita belum tahu jelas perkara masalah tersebut. Selentingan didengar bahwa katanya IMB-nya atau izinnya kurang. Nah, kalau kurang, ayo kita sebagai saudara muslim yang kebetulan menjadi yang mayoritas ini, kita bantu. Tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kita bantu. Jangan kita persulit. Apabila yang diajak ke gereja itu orang Islam, baru kalian marah. Itu orang Kristen ibadah di tempat ibadahnya di gerejanya. Anda obrak-abrik semacam itu. Sungguh memalukan ini kalau Anda berKTP Islam. Mari, ayo, jadilah kita ini. Meskipun bukan saudara seiman, kata Sayyidina Ali, tapi mereka itu adalah saudaramu, sesama umat manusia. Bila kita persempit bahwa mereka itu adalah saudaramu, sesama anak bangsa Indonesia. Bila belum lengkap perizinannya, ayo kita bantu, kita tolong. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Yang penting umat agama lain tidak memaksakan kehendaknya kepada kita untuk menyembah kepada agama mereka. Itu baru kita marah. Wong ini orang Kristen, ibadah di tempat gerejanya sendiri, kalian obrak-abrik semacam itu. Sungguh ini merusak nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Coba mari sama-sama kita perhatikan bagaimana dengan tegas Presiden kita Pak Jokowi di dalam Rakornas bulan lalu di Sentul menyampaikan pidatonya. Mari sama-sama kita dengarkan. Kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan.
Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi kita hati-hati loh. Menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Betapa luar biasanya Presiden kita Pak Jokowi memperingatkan kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota, bahkan kepada TNI Polri, Kejati, Kejari, Muspida, Muspika setempat. Hati-hati, kata Presiden kita, di dalam apa? Menjaga kehidupan kerukunan umat beragama. Jangan sampai kita merdeka hampir 100 tahun. Agama orang lain sangat sulit untuk membangun rumah ibadahnya. Tanah-tanah mereka sendiri, uang-uang mereka sendiri. Seharusnya ayo kita sebagai saudara, sebangsa setanah air ini meskipun beda dalam iman, kita bantu setidaknya, kita berikan kemudahan kalau kita tidak bisa memberikan bantuan secara materi. Mari sama-sama kita benar-benar perhatikan dan gue sampaikan kepada seluruh pejabat negara bahwa yang disampaikan Presiden Jokowi itu adalah presiden, itu adalah kepala pimpinan negara yang harus ditaati oleh semua jajaran di bawahnya, termasuk itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat. Wajib untuk mematuhi apa yang menjadi instruksi presiden. Ini sebaiknya ke depan apabila mau jadi bupati ataupun wali kota, itu harus ya, paling tidak itu mengikuti Lemhanas. Jadi sertifikat atau ijazah dari Lemhanas ini disertakan. Supaya apa? Para calon abdi-abdi negara yang memimpin daerahnya ini bisa paham betul di dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Bukan semaunya sendiri. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan masalah ini yang terakhir. Baru minggu yang lalu ada. Negara harus hadir. TNI Polri harus melindungi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya dari peperangan saja, tetapi dari hak yang paling dasar rakyat Indonesia, yaitu di dalam menjalankan agamanya. Tidak ada dan tidak boleh ada yang mengganggu di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Bukan berdasarkan agama. Ingat, Indonesia berdasarkan Pancasila. Indonesia milikku, milikmu, milik dia, milik mereka, milik semua rakyat Indonesia. Bukan hanya milik kalian saja. Demikian dari kami. Mudah-mudahan channel ini, YouTube ini, konten ini bisa menjadikan perhatian kita semuanya. Sekali lagi, jangan sampai terjadi lagi tindak langkah intoleransi semacam ini. Kami minta sekali lagi negara hadir, negara tegas. Panggil orang tersebut, interogasi. Bila ada provokatornya untuk mengganggu kestabilan bangsa dan negara ini menjelang tahun politik, agar aktor intelektualnya juga dipegang. Jangan ada materai 10.000 supaya ada efek jera kepada orang-orang yang melakukan langkah-langkah intoleran di negeri Pancasila ini. Demikian dari kami.
Salam damai agama cinta. Di mana ada cinta dan kasih, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, disitulah imanku menjauh. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Merdeka, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.